Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Nadia Anggraita, Risma Trisusanti, dan saya Rohmawati Isnatun akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Murid atau Peserta Didik dalam Tinjauan Pendidikan Islam. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Pembahasan pertama yaitu mengenai proses kejadian manusia dalam perspektif Al-Quran dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Mengenai proses penciptaan manusia, itu sendiri terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil. Di antaranya, manusia diciptakan dari sesuatu yang bernilai rendah atau air mani. Ini tidak lain agar manusia berpikir untuk selalu rendah hati pada sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada surat Al-Alaq yang mengisahkan tentang penciptaan manusia serta tuntutan terhadap dunia pendidikan yang tergambar pada penggunaan kaligrafi, yaitu lafaz Al-Quran pertama kali yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad disuruh mengulang lafaz tersebut sebanyak 3 kali. Menurut Al-Maraghi, bahwa pengulangan lafaz tersebut didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak membekas dalam jiwa kecuali diulang-ulang dan membiasakannya sebagaimana berlaku dalam tradisi. Perlu diketahui bahwa kata Iqra itu sendiri mempunyai beberapa arti. Di antaranya mengenali, mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, dan membuktikan. Semua pengertian tersebut selalu berhubungan dengan proses transfer ilmu pengetahuan. Selanjutnya, selain daripada itu, bila kita berpikir lebih mendalam mengenai tujuan dari penciptaan manusia oleh Allah, tidak lain adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ada yang menafsiri bahwa kata khalifah di sini berarti menjaga dan merawat serta menggunakan bumi dan seisinya sebagai bagian dari nikmat yang telah diberikan Allah dan agar mereka bersyukur. Selanjutnya, konsep fitrah dalam Islam. Konsep fitrah secara sederhana yaitu menunjukkan kepada kalangan pembaca bahwa meskipun manusia telah diberi kemampuan potensial untuk berpikir, berkehendak, bebas dan memilih, namun pada hakikatnya ia dilahirkan sebagai muslim, dalam arti bahwa segala gerak dan tingkah lakunya cenderung berserah diri pada Khalik. Mengenai fitrah, kalangan fuqaha telah menetapkan hak fitrah manusia sebagaimana dirumuskan oleh mereka, yaitu meliputi 5 hal: din atau agama, jiwa, akal, harga diri, dan cinta. Mengenai kata fitrah, menurut istilah terminologi dapat dimengerti dalam uraian arti yang luas. Sebagai dasar pengertian itu tertera pada surat Ar-Rum ayat 30. Maka dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada asal kejadian yang pertama-tama diciptakan oleh Allah adalah agama Islam sebagai pedoman atau acuan, di mana berdasarkan acuan inilah manusia diciptakan dalam kondisi terbaik. Karena aneka ragam faktor negatif yang mempengaruhinya, maka posisi manusia dapat bergeser dari kondisi fitrahnya. Untuk itulah selalu diperlukan petunjuk, peringatan, dan bimbingan dari Allah yang disampaikannya melalui utusannya, yaitu Rasulnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Putri Nadia Anggraita akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rohmawati
mengenai perspektif Islam terhadap aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Aliran nativisme yaitu aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu atau manusia itu dipengaruhi oleh faktor dasar atau heredity, ya, psikis maupun fisik itu sama dengan orang tuanya atau bawaan dari lahir. Nah, konsep nativisme tentang pembawaan potensi tidak berbeda jauh dengan konsep fitrah dalam Islam. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa setiap manusia atau bayi yang lahir dari ibunya itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Atau jika orang tuanya Islam, maka anaknya juga Islam. Selanjutnya adalah konsep empirisme. Aliran empirisme ini adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan individu atau manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Aliran empirisme itu secara langsung bertentangan dengan nativisme. Kalau nativisme berpendapat bahwa perkembangan manusia itu semata-mata tergantung pada faktor dasar, maka empirisme berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan, sedangkan dasar tidak memainkan peranan sama sekali. Dalam aliran empirisme ini, manusia diibaratkan sebagai kertas putih atau tabula rasa, sedangkan lingkungan digambarkan sebagai pelukisnya. Maka lingkungan di sini terserah akan menjadikan pelukis di sini akan terserahkan menjadikan kertas putih itu akan digambar apa, itu terserah pelukisnya yaitu lingkungan itu tadi. Berdasarkan pada surah Al-Alaq, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra barabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkanmu dengan perantara kalam. Kalam di sini adalah proses belajar mengajar. Tanpa belajar manusia tidak akan mendapatkan apa yang ia butuhkan selama di dunia maupun di akhirat, ya, menurut aliran empirisme. Selanjutnya adalah konsep konvergensi. Aliran ini adalah berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi dan perpaduan antara faktor hereditas dan lingkungan. Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Dan sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina kepribadian yang ideal tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral antara faktor atau potensi bawaan maupun faktor eksternal atau lingkungan pendidikan. Keduanya berproses secara konvergen tanpa bisa dipisahkan. Aliran konvergensi ini merupakan aliran netral atau perpaduan antara aliran aliran empirisme dengan aliran nativisme, yaitu kedua-duanya saling digunakan faktor heredity atau potensi bawaan maupun dengan lingkungan pendidikan, sama-sama berpengaruh dalam proses perkembangan individu. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risma Trisusanti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang selanjutnya, yaitu adab dan etika murid dalam mencari ilmu. Yang pertama, niat belajar. Nah, menurut Al-Zarnuji, niat belajar ini yang diutamakan adalah mencari keridhaan Allah, lalu untuk menghilangkan kebodohan. Niat belajar ini harus dimiliki oleh peserta didik, karena ilmu yang masuk itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Yang kedua, memilih guru, ilmu, teman, dan memiliki ketabahan dalam belajar. Peserta didik hendaknya memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan agamanya untuk masa kedepannya. Lalu memilih guru dan menghormati guru, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
sabar dalam menghadapi percobaan. Peserta didik hendaknya juga memilih teman yang baik, tekun, jujur, dan mudah memahami masalah dan perlu menjauhi pemalas, pembohong, banyak bicara, penganggur. Yang ketiga, menghormati ilmu dan ulama. Menurut Al-Zarnuji, peserta didik harus menghormati ilmu, orang yang berilmu, dan pendidiknya, sebab apabila melukai pendidiknya, berkah ilmunya bisa tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya. Sedangkan cara menghormati pendidik diantaranya adalah tidak berjalan di depannya, tidak menempati duduknya, tidak memulai mengajak bicara kecuali atas izinnya, tidak macam-macam di depannya, tidak menyanyikan suatu masalah pada waktu pendidiknya lelah. Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati pendidik dan kawan serta memuliakan kitab. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Selanjutnya adalah sungguh-sungguh, kontinuitas, dan memiliki minat yang kuat. Peserta didik harus sungguh-sungguh di dalam belajar dan mampu mengulangi pelajarannya secara kontinu pada awal malam dan akhir malam, yakni antara maghrib dan isya setelah waktu sahur, sebab waktu-waktu tersebut kesempatan yang memberkahi. Selanjutnya, tertib. Tertib atau permulaan dan intensitas belajar. Menurut Al-Zarnuji, belajar hendaknya dimulai pada hari Rabu, sebab hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur atau cahaya. Hari sialnya orang kafir yang berarti hari berkahnya orang mukmin. Bagi pemula anak usia dini, sekiranya dapat dikuasai, mengambil pelajaran yang sekiranya dapat dikuasai dengan baik setelah diulangi 2 kali. Selanjutnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar, peserta didik harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergoda dari urusan rezeki. Peserta didik hendaknya tidak digelisahkan oleh urusan duniawi, karena kegelisahan tidak bisa mengelakkan musibah, bahkan membahayakan hati, akal, badan, dan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hendaknya peserta didik harus mengurangi perbuatan yang sifatnya duniawi. Selanjutnya, pintar memanfaatkan waktu belajar. Masa belajar adalah semenjak dari buayan hingga masuk liang lahat. Adapun masa yang cemerlang untuk belajar adalah awal masa muda. Belajar dilakukan pada waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Namun sebaiknya peserta didik memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Yang terakhir itu tulisannya salah ya, mohon maaf. Itu kasih sayang dan memberi nasihat. Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, dan jangan berbuat dengki. Peserta didik hendaknya selalu berusaha menghiasi dirinya untuk berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, warubba wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil pelajaran yang sekiranya dapat dikuasai dengan baik setelah diulangi 2 kali. Selanjutnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar, peserta didik harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergoda dari urusan rezeki. Peserta didik hendaknya tidak digelisahkan oleh urusan duniawi, karena kegelisahan tidak bisa mengelakkan musibah, bahkan membahayakan hati, akal, badan, dan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hendaknya peserta didik harus mengurangi perbuatan yang sifatnya duniawi. Selanjutnya, pintar memanfaatkan waktu belajar.
Masa belajar adalah semenjak dari buayan hingga masa liang lahat, masuk liang lahat. Adapun masa yang cemerlang untuk belajar adalah awal masa muda. Belajar dilakukan pada waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Namun sebaiknya peserta didik memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Yang terakhir itu tulisannya salah ya, mohon maaf. Itu kasih sayang dan memberi nasihat. Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, dan jangan berbuat dengki. Peserta didik hendaknya selalu berusaha menghiasi dirinya untuk berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.